Assalamualaikum, kembali lagi di Jalan Gaib menguak kisah nyata. Narasumber kali ini seorang karyawati. Beliau mau berbagi kisah mistisnya yang horor dan bikin merinding. Teh Genis, boleh diceritakan nggak Teh kejadian mistis apa yang pernah Teteh alami? Ya, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Saya udah diundang ke Jalan Gaib untuk menceritakan pengalaman ya tentunya yang saya rasakan akhir-akhir ini gitu ya, beberapa bulan ke belakang. Langsung saya ceritakan saja ya. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Genistia. Kebetulan saya seorang karyawati profesi saya ya gitu, yang berada di daerah Jawa Barat gitu ya, di sebuah kota di daerah Jawa Barat. Saya bekerja di situ dan saya mau menceritakan pengalaman yang saya alami di saat saya pergi untuk piknik gitu ya, piknik acara kantor gitu ceritanya. Jadi sebelum saya bekerja di perusahaan yang sekarang, saya bekerja di perusahaan yang dulu gitu ya, mungkin saya tidak bisa saya sebutkan gitu kan. Nah, kebetulan pada tahun kemarin saya melaksanakan piknik itu ya, sebelum saya masuk ke kantor yang sekarang, pergi ke daerah Yogyakarta gitu. Malam ya, pukul 10 malam, dan memang keadaannya itu sudah hujan besar lah gitu ya. Hujan besar, bener-bener hujan besar gitu ya. Terus ya kami memaksakan untuk berangkat karena memang sudah jadwal dan sudah kondisinya sudah disesuaikan lah gitu sama jadwalnya. Nah, pas buka pertama permohonan kita itu masuk, memang kondisinya belum terlalu penuh gitu ya. Jadi 5 orang itu, karena saya punya teman dekat lah gitu ya, 5 orang. Jadi kita tuh mau nyoba keliling dulu tuh ceritanya, keliling dulu di pinggir gitu. Jadi kayak kalau di Prambanan itu kan ini kan langsung ke atas ya. Nah, di pinggir itu kan kayak ada bekas-bekas candi yang udah rapuh, yang memang aslinya itu disimpan di situ-situ kan gitu ya. Nah, saya itu muter ke situ nyobain. Udah selesai di Prambanan itu, kemudian kita kayak biasa, karena kita sampai siang ya di situ, kurang lebih agak lama lah gitu. Kemudian kita makan siang, terus abis makan siang kita ke hotel Malioboro. Nah, pas saya main ke Malioboro itu malam-malam memang si badan itu ya kayak nggak enak gitu, maksudnya nggak enak tuh, nggak, udah kayak berat gitu. Saya pikir cuman ini karena perjalanan tadinya udah hujan gede gitu ya, masuk angin dan segala macam, saya pikir seperti itu. Nah, besoknya kita ada jadwal ke destinasi wisata yang lain. Nah, pas siang itu kita ada jadwal buat pergi ke Gunung Merapi gitu ya, Merapi. Nah, singkat cerita saya sampai di Merapi. Sebelum kita berangkat untuk naik jeep itu ada satu kegiatan yang harus kita lewati. Salah satunya pas kita naik jeep ya gitu, kita berhenti dulu di satu tempat gitu ya, jalan kejadian waktu Merapi itu. Nah, sebelum saya naik jeep yang di sungai itu ya gitu, karena waktu di sungai juga itu badan udah nggak enak setelah saya pergi dari yang bumi itu. Nah, mungkin saya ceritakan ya yang saya rasakan, lumayan menguras energi saya ya gitu di sana. Jadi kita itu pergi ke ke daerah situ naik jeep, kebetulan sama teman-teman lah, karena dalam satu jeep itu kurang lebih ada 5 orang. Jadi kita bergantian gitu ya. Kebetulan saya itu naik jeep yang keempat kalau nggak salah ya, jeep yang keempat. Udah teman-teman berangkat, yang 1, 2, 3 udah berangkat, kemudian saya berangkat. Nah, itu masih biasa aja, cuman memang kondisinya ya kayak nggak enak badan aja, mungkin kayak masuk angin gitu ya, saya pikir seperti itu. Terus udah gitu saya naik jeep. Setelah naik jeep, nah kita kan masuk tuh ke perjalanan mau ke rumah itu ya, ke rumah kayak peninggalan atau kayak peninggalan itu sih sebenarnya, peninggalan orang-orang yang meninggal waktu kejadian Merapi, terus rumahnya gitu. Nah, kita kan melewati kayak hutan-hutan tuh, kayak hutan-hutan, terus memang si jalannya itu terjal banget. Kalau teman-teman yang udah pernah ke sana juga pasti tahulah gitu ya, ngalamin di situ. Nah, jalannya emang lumayan kayak ke hutan aja, gimana ke hutan gitu ya.
sudah masuk ke situ. Nah, sebelum beberapa langkah masuk ke rumah itu ya, ke rumah yang tempat peninggalan itu kan itu ada monumen ya. Nah, dari saya turun mobil itu, badan saya itu udah kayak ngambang gitu ya. Kayak ngambang tuh apa ya, kalau Sunda bilang itu kayak nggak napak gitu ya teh, kayak nggak napak gitu. Ini gitu ya, beberapa bulan ke belakang. Sebelumnya itu memang saya udah suka agak sering, bukan agak sering sih ya, sering ya gitu, suka merasakan hal-hal gaib tentunya ya gitu. Cuman yang di Jogja ini memang itu cukup menguras energi saya sih sebenarnya gitu. Jadi ini kayak yang berbenturan energi ya Teh ya? Iya gitu, jadi kayak udah aja nggak enak aja energinya. Mungkin kalau misalkan kita pikirannya positif, otomatis pasti energi kita juga baik ya. Jadi kalau misalkan makhluk-makhluk gitu kan, bukan mungkin ya, pastinya energinya kan cukup negatif. Jadi lumayan membentur banget gitu ke energi saya, menguras lah istilah namanya. Nah, terus boleh dilanjutkan lagi nggak, yang tadi kan turun dari mobil itu mau masuk ke monumen ya gitu. Baik, saya lanjut lagi ya. Tadi tuh saya sesudah turun dari jeep gitu ya, sebelum kita mau ke tempat yang sungai itu, saya turun gitu ya, kayak yang tadi saya bilang gitu ya, udah kayak nggak enak aja, udah nggak napak. Nah, kemudian pas saya turun itu, kan kita jalan tuh ya, jalan. Nah, di sebelum monumen itu kan ada kayak apa namanya, bukan, kalau Sunda bilang tangkal ya, apa sih, pohon ya, pohon besar gitu ya, pohon beringin besar, pohon besar lah itu, nggak tahu beringin nggak tahu apa, saya lupa lagi, cuman pohon besar gitu ya. Nah, saya jalan tuh sama teman-teman gitu kan, biasa kita kayak ngobrol-ngobrol aja, sambil ngobrol sambil jalan, cuman emang jaraknya agak lumayan, bukan jauh sih, agak lumayan lah kita berjalan gitu kan. Nah, saya jalan itu udah bukan kayak kelihatan ya, kelihatan ada sosok gitu ya, kayak apa namanya, mbah-mbah tua gitu ya, mbah-mbah tua gitu yang pakai baju, kalau Jawa itu kayak baju apa sih ya, kayak loreng gitu, bukan loreng ini ya, tapi ya apa sih, kayak garis-garis gitu kan ya. Nah, ada mbah-mbah itu pakai apa namanya, tongkat gitu ya, itek lah gitu kalau Sunda bilangnya. Diam aja, tapi saya nggak lihat dia depan saya gini, cuman dia kayak berada di belakang itu pohon gitu ya, jadi kayak setengahnya lah gitu ya, setengahnya. Saya nggak berpikir apa-apa ya, saya cuma mikir, oh itu mungkin warga sini gitu ya. Nah, saya jalan gitu ya, setelah saya jalan, kok ada mbah-mbah gitu, cuman saya nggak kayak ngerasa dia tuh ngeliatin saya gitu ya, si mbah itu. Saya jalan sambil ngobrol sama teman-teman. Sudah saya agak lama lagi ngobrol sama teman-teman, saya noleh lagi lah gitu ya ke tempat yang ada si mbah itu. Pas saya noleh, ya begitu, sudah nggak ada gitu ya, sudah nggak ada. Terus saya pikir, oh mungkin jalan kemana, terus kan ini kayak rumah peninggalan tua gitu, jadi kuncennya atau gimana lah, saya pikir seperti itu ya gitu, atau orang-orang daerah sini, karena memang di Jawa itu kan masih kental ya pakai baju-baju adat seperti itu, jadi ya biasa aja gitu saya pikirnya. Saya berfoto lah di monumen itu. Setelah saya berfoto itu, saya nggak tahu kenapa rasanya itu hati saya tuh sedih gitu ya, sedih, sesedih-sedihnya, kayak sakit hati, terus kemudian lemes aja gitu, kayak badan itu ya, kayak udah nggak karuan gitu ya, nggak kerasa itu air mata tuh apa ya, terus turun gitu ya, air mata terus turun, tapi masih bisa dikendalikan gitu, karena saya nggak mau nih, ini karena banyak temen gitu, jadi berpikirnya aduh ini takutnya berpikir yang aneh-aneh gitu ya, jadi takutnya kenapa padahal nggak kenapa-napa, cuman memang ada rasa yang saya juga nggak ngerti tuh, kayak rasa kehilangan, kayak rasa sakit, kayak rasa apa namanya, sedih, sesedih-sedihnya gitu ya. Nah, udah selesai kita foto-foto di monumen itu, kemudian kita mulai masuk ke gerbang kayak rumah itu ya gitu. Masuk ke gerbang itu ya, saya dibiasakan ya gitu, kalau dari orang tua saya, kalau misalkan kita masuk kemanapun, kalau Sunda bilang itu uluk salam gitu ya, uluk salam. Jadi
ya saya apa namanya, salam lah gitu, mau itu makhluk gaib gitu, makhluk yang apa, manusia gitu, tapi kan kita namanya masuk ke rumah orang gitu kan harus santun lah mungkin gitu, walaupun gak terlihat gitu kan ya. Saya yakin di situ pasti banyak apa namanya, makhluk-makhluk yang ada di situ gitu. Jadi saya ingat kata orang tua saya dimanapun kita berada, uluk salam gitu ya. Saya masuk gitu ya, kemudian saya uluk salam, assalamualaikum, saya bilang gitu kan. Nah kita itu posisinya karena banyak kan ya, 50 orang, jadi kita kayak bikin kereta-keretaan tuh ceritanya. Jadi masuk itu antri gitu kan, antri terus kebetulan saya pegang teman saya, jadi teman saya pegang saya, jadi kita kayak gini gitulah, kayak kereta-keretaan gitu. Saya pegang teman saya tuh, udah nggak enak banget saya ya, udah nggak enak sama sekali. Pas masuk ke rumah, wah itu tuh kayak apa ya, kayak klise gitu ya, kayak klise tuh kayak saya itu berada di gimana ya, dua alam atau gimana gitu ya, kayak ini tuh alam yang nyata gitu ya, ini tuh alam yang itu dulu gitu, gaibnya gitu. Jadi si posisi warna ini tuh kayak udara awan itu tuh kayak redup sebelah, terang sebelah gitu loh gitu. Jadi saya pegang teman saya, terus dengan air mata saya yang terus mengalir, tapi saya masih coba untuk mengendalikan ya. Saya masuk, ketika masuk itu kita belum ke ruangan-ruangan yang memang cukup mungkin ya, cukup tragis mungkin ya kalau diceritakan mungkin di situ. Saya masuk ke ruangan depan gitu ya. Di ruangan depan itu kayak sebenarnya baru foto-foto zaman kejadian Merapi itu, baru terpampang lah foto-foto gitu ya. Biasa jalan ke lorong-lorong gitu, masih saya pegang teman saya. Jadi pas saya pegang teman saya itu saya itu kayak dibawa ke alam mana gitu, kayak ngedenger suara apa namanya, suara kayak teriak-teriak gitu kan ya, terus kayak suara minta tolong, terus kayak suara-suara apa sakit gitu gitulah, kayak rame kejadian gempa bumi atau kebakaran atau apalah gitu ya, pokoknya jadi rame aja. Saya tuh pikir gini, aduh kenapa ini tuh ya, kenapa saya tuh gitu ya, saya pikir kayak gitu kan. Saya pegang teman saya, terus teman saya tuh tanya, teh lihat, dia tuh mau ngeliatin barang-barang yang apa namanya, yang belah secara dengan sendirinya oleh larva yang panas gitu ya. Banyak kayak gelas, kayak piring, kayak sendok dan segala macam gitu ya, kayak belah aja gitu ya, jadi belah gitu, serpihan gitu, dengan kondisi yang memang gimana aja, kebakar gitu kan ya, kayak kebakar gitu kan. Teh teman saya tuh bilang kayak, teh lihat ini, teh lihat teh. Nah pas teman saya memanggil saya itu tuh, saya kayak keluar lagi loh, kayak keluar lagi ke dunia saya gitu, kayak keluar lagi terang gitu. Oh iya kata saya bilang gitu. Oh iya kelihatan, saya bilang gitu kan ya. Nah udah kita jalan lagi gitu ya, jalan lagi sama teman-teman saya jalan lagi sama teman-teman saya. Nah itu tuh saya masuk lagi gitu ke kejadian itu loh teh gitu ya. Jadi kejadian kayak suara gitu lagi. Jadi gimana ya kalau disebutnya, saya itu jalan-jalan di dunia tapi kayak di mana gitu ya gitu. Nah terus pas puncaknya itu ya, pas puncaknya itu saya udah masuk kayak ke ruangan tengah, mungkin ya itu udah ke ruangan tengah itu, terus kayak ada ruangan kamar gitu kan ya, masuk ke ruangan kamar. Nah kalau nggak salah ada 3 kamar apa 2 kamar ya, kalau nggak salah itu, oh 3 kamar, yang 2 kamar itu ya pakai jeruri besi, itu nggak bisa dimasuk sama kita ya, itu nggak boleh masuk, kayak pakai besi gitulah, pokoknya kita nggak boleh masuk ke situ. Terus ada 1 kamar lagi yang udah pakai tirai di situ kan ya, saya masuk ke dalam situ. Memang suasana hati saya tuh sedih banget gitu, tapi nggak tahu ya ini kayak nggak tahu kejadian Merapi yang kemarin atau memang kejadian dulu sebelum yang Merapi sekarang itu ada kejadian seperti itu gitu ya, kejadian alam seperti itu. Jadi saya ngerasa di tempat itu ada seorang anak kecil gitu ya, kayak
kayak ada anak kecil yang nangis-nangis gitu ya, nangis-nangis minta tolong. Terus apa namanya, kemudian ada ibunya dengan keriuhan lah segala macam gitu ya. Nah, di situ saya udah, wah itu air mata saya udah nggak kebendung gitu ya, nangis-nangisnya gitu ya. Udah, saya ke teman saya bilang, teteh keluar, saya bilang gitu ya, karena kita orang Sunda ya, jadi ngomongnya, teteh mau keluar, gak mau di sini, mau keluar gitu. Oh ya udah keluarlah saya tuh dari yang kamar yang ada tirai itu. Terus saya masuk lagi, gak tahu kenapa, tapi saya pengen pengen datanglah ke ruangan-ruangan itu ya. Datanglah lagi saya ke satu tempat gitu ya. Memang di situ banyak bekas-bekas kayak mungkin di situ parah mungkin ya, kayak kebakar gitu kan. Terus beling-beling itu udah pecah, terus pecahnya itu yang kayak kepecah sama api gitu kan ya, jadi bukan kepecah di peletek gitu, yang meletek gitu. Terus terus kayak semuanya itu item-item bekas gimana Wei, kalau misalkan kebakar gitu ya. Nah itu dari situ saya udah nggak karuan pokoknya ya gitu, nggak enak badan itu udah. Ini jalan juga kalau disebut Sunda itu gagaleongan gitu ya. Ini tuh kenapa saya tuh kayak di mana gitu ya, suaranya berisik sekali, padahal teman-teman saya itu gak seberisik itu, karena kita masuk itu kan antri, jadi tertata lah gitu, jadi nggak buruk gitu ya. Jadi padahal cuma beberapa orang gitu ya, tapi tenang padahal gitu. Kalau lihat biasa mah, cuman di pikiran saya itu, di rasa saya itu kayak riweuh gitu ya, riweuh kejadiannya. Jadi saya jalan ke tempat ini kayak ngelihat kejadian sesuatu gitu ya, kayak lari-lari orang-orang dari atas gitu. Udah selesai ruangan itu, kemudian kita ke area belakang ya. Ke area belakang itu memang di situ itu banyak gamelan ya gitu. Cuman setelah lewat itu saya merasakan hal yang cukup aneh gitu. Jadi pas keluar dari ruangan yang belakang setelah gamelan, saya coba mengendalikan diri saya gitu ya. Karena saya nggak bisa nahan tangisan gitu ya, sehingga teman-teman saya pun nanya kenapa saya itu gitu ya. Saya juga bingung gitu, saya itu kenapa gitu kan pas kejadian itu. Jadi Teteh mau bertanya nih, kan tadi Teteh bilang udah gak enak gitu ya. Teteh berarti selama di monumen itu kan lihat jelas nggak makhluk astralnya gitu, makhluk halusnya kayak gitu nggak? Kalau misalkan di tempat itu kebetulan saya nggak melihat makhluk secara real gitu ya, makhluk. Cuman yang saya lihat atau yang saya rasakan itu kejadian yang terjadi pada saat, gak tahu itu kejadian yang Merapi kemarin saya bilang ya, gak tahu kejadian yang sebelumnya gitu ya. Saya dari bumi itu ya, atau rumah itu, kemudian biasalah kita melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan ya gitu dari kantor saya. Kita dengan kondisi badan saya yang cukup udah nggak karuan sebenarnya gitu ya, tapi saya tahan lah gitu, karena memang gimana lagi ya gitu, karena kita satu kendaraan jadi otomatis ya sudah gitu, diikuti saja. Karena saya gitu ya, kita baru berangkat naik bis. Nah setelah naik bis itu tuh saya dari situ tuh gak ngomong-ngomong gitu ya, diam aja gitu, sampai teman saya tuh nanya Neng kenapa nih nggak ngomong-ngomong gitu ya. Itu gak enak badan, saya bilang kayak gitu kan, pusing segala macam, udah pengen muntah, pusing pokoknya, yang kerasa itulah pokoknya nggak enak. Di mana gitu ya, jadi nggak ada gitu ya. Nah udah gitu selesai di Skyview. Nah kita ada jadwal malamnya kita baru pulang gitu. Jadi sudah selesai maghrib, kita dari Gunung Kidul kita balik lagi ke Jogja, kita pulang lagi ke daerah saya gitu. Nah setelah saya pulang itu sekitar nyampe itu pagi-pagi ya, jam 5 subuh kalau nggak salah, jam 5 subuh. Karena memang saya pikirlah ibu balideg gitu ya, kalau sudah bilang gitu ya, balideg puyeng kayak ini gitu, kayak yang masuk angin gitu ya. Nah saya tidurlah, sebelumnya tidur dulu, habis bersih-bersih dan sholat segala macam, saya tidur di rumah. Nah sesudah saya bangun itu masih nggak enak gitu, tidur juga kayak gelisah gitu loh, tidur tuh kayak
cuman sejam kalau nggak salah saya tidur, saya sampai jam 5 subuh, terus segala macam ya, bebenah segala macam. Saya baru tidur jam 7 pagi kalau nggak salah, jam 7 pagian. Saya itu cuman tidur 1 jam sampai jam 8 kalau nggak salah gitu ya, sampai jam 8 pagi, karena memang badannya itu nggak tahu nggak enak. Nah kebetulan saya itu kan punya kasepuhan ya gitu. Kalau di Sunda itu kan kadang kita punya nu dikolotkeun gitu ya, dikolotkeun. Kebetulan kasepuhan yang saya udah anggap orang tua saya gitu ya, kasepuhan, dia memang menjadi jalan syariat gitu ya. Saya jadi normal kembali gitu ya, si badan saya itu. Teh, gimana nih si kesepuhan ini caranya sampai bisa teteh itu normal kembali? Ya, nah sebelumnya kan saya suka merasa hal-hal yang berbeda gitu ya dari orang lain. Ya, salah satunya suka ngerasa hal-hal aneh lah gitu ya, hal gaib kalau disebutin mah gitu ya, segala macem. Nah saya itu suka konsultasi sama beliau. Nah pas pagi-pagi itu jam 9-an lah kurang lebih, jam 9.10-an, saya ke rumahnya, saya ngobrol lah gitu sama beliau. Kondisi saya tuh kayak gimana, ini tuh kayak badan saya tuh nggak enak banget, saya pusing, saya mual gitu ya. Terus badan saya kayak berat, kepala saya berat, sampai saya kalau ngomong aja itu sebenarnya saya nggak kuat, saking sakitnya kepala saya gitu, saking beratnya badan saya gitu ya. Nah ngobrol lah sama kasepuhan saya gitu ya, jalan syariat ya gitu, kalau misalkan sudah bilang jalan syariatnya. Beliau bilang, kamu itu ini ada satu sosok gitu ya, satu sosok yang ikut sama kamu ke sini gitu ya. Terus memang posisi kamu juga katanya gitu ya, katanya si sukma kamu itu gak ada di kamu gitu. Jadi kamu itu sukmanya itu ketinggalan di sana, tapi ada yang ikut sama kamu ke sini. Jadi istilahnya badan kamu itu kosong tapi kamu ketempelan gitu loh ya. Nih teh, sosok apa yang sebenarnya ikut tuh ke teteh gitu? Nah kata beliau gitu ya, jadi kan di cerita saya tadi itu kan, saya pas datang itu saya ketemu sama mbah-mbah kan gitu ya. Saya ketemu sama mbah-mbah tua yang bawa tongkat, yang di belakang pohon gitu kan ya. Nah ternyata yang ikut itu beliau gitu, yang ikut di mbah-mbah itu dulunya tahun dulu, berabad-abad sebelum kejadian yang Merapi yang sekarang. Sebelumnya itu kalau sebutnya ada kuncen gitu ya, ada kuncen. Nah itu beliau itu yang menunggu di tempat tersebut gitu. Jadi yang menunggu di tempat tersebut, jadi istilahnya komunikasi lah. Kalau Sunda bilang tuh nepangkeun, panginten gitunya nepangkeun. Dia berkomunikasi karena kelihatan kalau saya itu peka gitu ya, mungkin kelihatan peka. Jadi beliau ingin menyapa gitu, ingin menyapa. Terus ingin saya tahu kalau misalkan ada beliau di sana gitu ya. Terus istilahnya mungkin kalau Sunda bilang itu, kalau kita udah ada makhluk-makhluk yang memang dulu itu sama kita dikirim doa gitu. Jadi salah satunya mungkin untuk itu gitu, biar kita memberikan doa kepada yang sudah tiada gitu. Saya ngobrol segala macem gitu. Karena satu lagi nih teh, kan saya ketinggalan tuh katanya di sana gitu ya. Ya saya ketinggalan di sana katanya, dan saya tanya gitu ya kepada beliau, saya itu ketinggalan apa di sana itu, tapi kok saya masih biasa berjalan lah gitu, tapi kok saya kayak gini. Nah ternyata kata kasepuhan saya itu ketinggalan sukma saya itu tertinggal di Prambanan ternyata gitu. Jadi di situ kan saya memang waktu saya cerita tadi, saya keliling-keliling sama teman-teman di daerah yang pinggir-pinggir itu. Terus saya memang mungkin agak manteng kalau Sunda bilang ya. Maksudnya nggak manteng, cuman melihat keindahan. Cuman mungkin karena kata kesepuhan saya peka, jadi secara tidak langsung otomatis saya pergilah gitu dari dalam diri saya gitu. Dan mungkin kondisinya capek dan segala macam. Tapi alhamdulillah setelah saya ketemu sama kesepuhan itu, saya
merasa badan saya lebih enak lah gitu ya, jejeg lah kalau Sunda bilangnya syariatnya gitu, di ngobrol sama kesepuhan saya gitu. Alhamdulillah mungkin yang bisa saya ambil sama diri saya gitu ya, jadi memang kemanapun dan dimanapun gitu ya kita berada, kita harus selalu ingat sama Allah gitu ya, jadi memang itu jangan lepas dari hati kita gitu. Jadi mau dimanapun kita pergi, kemanapun kita uluk salam atau menyapa lah semua makhluk yang ada di situ. Kemudian jangan lupa gitu ya, titipkan diri kita sama yang maha kuasa gitu. Jadi karena dimanapun kita berpijak mungkin gitu ya, kita kan suka ngerasa kalau apalagi kalau piknik dan segala macam kita suka agak lupa gitu ya. Jadi sebelum kita berangkat gitu ya, kita harus sudah titipkan diri kita sama Allah gitu. Jadi insya Allah mungkin gitu sama Allah pastinya dijaga kalau kita menitipkan sama yang maha kuasa. Begitu mungkin Teh cerita singkatnya. Seru banget nih kisahnya Teh Genis itu ya. Jadi mungkin intinya kalau kita mau bepergian kemanapun kita harus berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan agar selalu dijaga. Dan jangan lupa mungkin ya Teh menitipkan diri kita kepada yang maha kuasa. Terima kasih Teh Genis atas kisahnya. Nantikan kisah-kisah mistis yang dialami narasumber lainnya. Jangan lupa like and comment dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah mistis lainnya. Bye-bye!